tiga tauhid ini ada atau madmumah. Nah sekarang kita mulai dari pembahasan asma wa sifat. Di dalam asma wa sifat itu Usuluddin al-Islami mengatakan kalau semua Usuluddin al-Islami punya Ibnu Abdul Wahab. Kemudian di bab Aqidatus Salafis Soleh mengatakan kalau semua asma dan sifat Allah bentuknya hakiki, tidak ada yang majazi, sehingga sifat-sifat yang mutasyabihat ketika dimaknai hakiki maka jatuh kepada tajsim, sebagaimana apa yang pernah diargumentasikan oleh Ibnu Utsaimin ketika ditanya mengenai yad. Nah, ini sudah jelas bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang menafikan tajsim dan tasbih pada Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha untuk mentanzih Allah dari sifat-sifat yang tasbih, tajsim, dan mentanzih Allah dari ta'til. Oke. Sudah bisa, Ustaz? Ya, silakan. Oke. Kalau dari anak sendiri, Ustaz, artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang antum sebutkan ini kan dalam memahami bab asma wa sifat. Tentunya kita harus bagi dulu dari awal. Siapa saja sih yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah di situ? Artinya kalau saya lihat dari narasi antum, artinya antum lebih condong ke Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Atau sahih, Ustaz? Sahih. Sahih. Ada satu kelompok lagi yang seharusnya antum masukkan dalam dalam kelompok Ahlus Sunnah, yaitu Ashabut Tafwid. Alladzi yumarrir hadhil ayah ala dalalatiha al-asliyah. Hada alladzi qasadtu ya Ustaz. Jadi artinya ketika Allah mengitsbat dirinya itu punya tangan, maka kita terima karena ikhbar itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hasil pemikiran. Karena seandainya saya sebenarnya ini mohon maaf Ustaz ya, saya bukan berarti berpihak kepada Salafi. Saya di sini bertukar pikiran karena saya pernah berma'had di ma'had mereka. Jadi saya ingin kalau memang siapa tahu dari Ustaz Hilman, Ustaz Abata yang bisa sedikit mencerahkan juga bagi saya. Artinya kalau saya melihat mereka isbat itu apa yang sudah di isbat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhil. Saya tidak masuk campur dalam hal ini karena ini nanti menimbulkan kegaduhan. Biar tidak terkesan keroyokan, jadi kalian diteruskan. Tapi kalau boleh sampean on cam, karena saya lihat narasi sampean bagus, argumen sampean bagus. Ini sangat masya Allah sekali. Jadi karena saling maksudnya dua-dua punya referensi dan saya tidak ada kegaduhan, maka saya izin turun ya. Jadi di moderatori sendiri. Kalau antum perlukan saya di sini. Kalau antum tidak perlukan saya, Ustaz, di moderatori saja Ustaz, supaya lebih aman diskusinya gitu. Kan ini diskusi bukan mencari semua. Kita tidak saling menyalahkan di ruang. Bagaimana Ustaz Hilman? Fadhil Ustaz Hilman. Oke. Jadi silakan diteruskan narasi antum tadi, saya sangat tertarik itu. Dan saya tidak akan masuk campur dengan argumen keduanya ya. Saya hanya mengatur waktu biar tidak terjadi chaos gitu. Siap. Teruskan. Tafadhol Ustaz. Oke. Jadi Ustaz, yang ana maksud, ini kan antum sudah bicara tadi, saya sudah narasikan awal bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya Asy'ariyah Maturidiyah. Ada satu kelompok lagi yang mereka itu yang sering kita dengar itu adalah Ashabut Tafwid. Artinya mereka tafwid dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengisbatkan sesuai dengan apa yang disampaikan. Mereka tidak, artinya nalar mereka itu tidak masuk loh. Sebagaimana kalau dalam riwayat yang terdengar dalam riwayat yang datang dari Imam Malik. Imam Malik itu ketika ditanya istiwa itu, ketika ditanya istiwa ma'lum, artinya kita sudah tahu makna istiwa. Tapi ketika dia bertanya kaif, bagaimana, artinya akal sudah mulai masuk di situ, sehingga itu mereka menolak. Wal kaiful majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah. Setelah itu yang bertanya itu diusir dari majelisnya Imam Malik. Nah, artinya Ustaz, ini kita perlu dudukkan juga dalam tauhid asma wa sifat ini sebenarnya yang mau dikaji ini apa Ustaz? Coba. Sudah Bang. Yang saya mau tanggapi,
Yang antum maksud itu bukan ashabut tafwid, tapi ahlul hadis, atau biasa mereka menyebut diri sebagai asariyah. Bisa buka di dalam kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah punya Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Safarini Hambali. Beliau mengatakan di dalam bab Al-Faidatur Rabi'ah At-Ta'rif bi Ahli Sunnah Ar-Rabi'ah, Ahlu Sunnah wal Jamaah salatu firaqin. Ahli Sunnah wal Jamaah ada 3 firqah. Asariyah, Al-Asariyah, pertama beliau Al-Asariyah wa imamuhum Ahmad bin Hanbal, wal Asy'ariyah wa imamuhum Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wal Maturidi wa imamuhum Abu Mansur Al-Maturidi. Kita sampingkan Asy'ari Maturidi karena mereka punya 2 metode di dalam melihat ayat sifat, yaitu tafwid dengan takwil. Nah, Asariyah itu kan terkenal dengan metode yang antum bilang tadi, itu sebenarnya lebih cocok disebut isbat. Karena kalau tafwid itu namurru kama ja'at, ya ini kita ya membiarkan itu sebagaimana terwarid. Kita imani itu tanpa kita imani itu, kita tahu itu punya makna, tapi yang tahu makna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di penjelasan ulama banyak, seperti di Ibrahim Al-Baijuri itu mengatakan perbedaan kholaf dan salaf seperti itu. Tapi apakah Asariyah itu mengisbat makna seperti yang antum katakan? Saya rasa tidak. Gini Ustadz Hilman. Yang pertama begini ya, Ustadz Hilman setuju bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah itu tidak terpuruk pada 2 kelompok, yaitu Asy'ari dan Maturidi. Maknanya ada 3 kelompok gitu ya, Asy'ari, Maturidi, wa Asariyah atau ahli tafwid. Iya. Nah, sekarang yang kita pecahkan adalah siapakah ahli tafwid, itu teman-teman. Sip. Nah, ya gini Ustadz Darul Qimah ya. Sekarang PR kita adalah kita memecah dulu siapakah ahli tafwid yang sebenarnya gitu. Sehingga nanti kita bisa menarik mereka ke dalam yang dimaksud oleh Imam As-Safar ini. Begitu ya Ustadz Darul? Fadal Ustaz, Anda mengikuti diskusinya. Sebenarnya sekarang coba antum narasikan siapa ahlu tafwid tersebut atau Asariyah yang dimaksud oleh Imam As-Safar ini. Ustaz Hilman awalan ahlu tafwid. Saya kurang paham sesungguhnya, ketika dikatakan dalam Asy'ariyah juga ada ahlu tafwid. Jadi saya mau bertanya ahlu tafwid di situ maksudnya apa, dan mungkin Ustaz bisa jelaskan perbedaannya dengan Athariyun. Begini Pak, yang bedanya itu hanya di sisi isbat. Sebenarnya kalau kita mau lihat, perbedaan itu ada di khilaful lafzi. Beda di dalam mengatakan apa yang ahli sunnah wal jamaah atau Asy'ariyah Maturidi katakan tafwid, itu yang Athariyah katakan sebagai isbat. Nah, hanya saja orang-orang akhir ini salah pemahaman mengenai apakah Athariyah itu isbat makna. Sebenarnya kan tidak. Asariyah itu isbat lafad. Nah, isbat lafad itulah yang dipahami oleh Asy'ariyah Maturidiyah dengan tafwid. Kita mengimani ayat tersebut, kita tahu ayat itu terisbat di dalam Al-Quran, dan kita tahu ayat itu punya makna yang hanya Allah yang tahu. Makanya ditarik kesimpulan namurru kama ja'at atau numiru kama ja'at. Atau ayat itu tamurru kama ja'at. Ayat itu tamurru kama ja'at. Biar adil ya. Ustadz Hilman bisa hadirkan referensi atas perkataan Ustadz Hilman? Nah, bisa di dalam kitab, contoh dalam masalah ahli sunnah wal jamaah tadi, itu ada di pembahasan Lawami'ul Anwar punya As-Safarini Al-Bahiyah. Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah, beliau mengatakan kan 3 ahlu sunnah wal jamaah salah sufirokin. Nah, kemudian di sini beliau katakan mengenai Asariyah, Imam Ahmad bin Hanbal, Asy'ariyah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Al-Maturidiyah itu Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, terkait apa yang dipahami oleh terkait yang dipahami oleh Asariyah, bagaimana sih sebenarnya Asariyah itu? Apakah mereka itu mengisbat makna? Saya rasa tidak. Buktinya ada di kitab Lum'atul I'tiqad. Itu Imam Ibnu Qudamah, beliau yang sebagai Hanabilah,
Beliau katakan begini, wa kullu ma jaa fil Qur'ani aw sahha anil Mustafa alaihi salam min sifatir rahman, sifat-sifat Allah, wajibal imanu bihi, wajib iman. Wa talaqqihi bit taslim wal qabul, terima itu. Wa tarkut ta'arrud lahu bir raddi wa ta'wil wa tashbih wa tamtsil. Tidak boleh menentang hal itu dengan cara tidak menerima atau mentakwil atau mentasbih atau mentamsil. Kemudian beliau katakan wa ma ashkala min dzalika wajaba isbatuhu lafzon. Adapun yang muskil dari sifat ayat sifat itu, ayat sifat yang muskil yang bisa menjatuhkan kepada tasbih, wajib isbatuhu, wajib isbat lafzon. Yang wajib diisbat itu adalah lafaz. Apakah ini sesuai dengan perkataan Imam Ahmad bin Hambal? Sesuai, Bang. Abang bisa lihat bagaimana pemahaman a'immatus salafis soleh di dalam pemahaman sifat. Beliau mengutip, Ibnu Qudamah mengutip perkataan Imam Ahmad bin Hambal. Kalamul Imam Ahmad bin Hambal fi sifat, sifat Allah. Qala Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal radhiyallahu anhu fi qaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu ila sama'id dunya atau innallaha yura fil qiyamah wa ma asbaha hadhil ahadits. Beliau katakan begini, lihat, perhatikan perkataan beliau. Nu'minu biha wa nusaddiqu biha bila kaif wala makna wala naruddu syai'an minha wa na'lamu anna ma ja'a bihi rasulu haqqun wala naruddu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala nasifullaha bi aktsari mimma wasafa bihi nafsa bila haddin wala goyah. Jelas yang paling inti, yang paling penting yang saya mau sampaikan, Pak, itu ketika beliau katakan nu'minu biha, kita beriman dengan ayat itu, wa nusaddiqu biha, dan kita membenarkan ayat itu bila kaif, tanpa kaifiyah, wala maknan, dan tanpa makna. Jadi sangat bertentangan dengan Imam Ahmad bin Hambal ketika seorang mengakui dirinya sebagai athariyah, tetapi dia mengisbat sesuatu yang kata Imam Ahmad bin Hambal tidak harus dilakukan seperti itu. Oke, gini. Sebentar Ustadz Darul ya. Terima kasih Ustadz Hilman, narasinya bagus sekali. Karena ini biar semua dapat mengambil manfaat, saya ingin tanya satu hal kepada Ustadz Hilman. Apakah itu tafwid? Itu saja, dijawab dengan bahasa Indonesia, tidak perlu dengan bahasa Arab. Itu saja. Kalau tafwid, apakah yang dinamakan tafwid atau definisi tafwid itu seperti apa gitu? Kalau kita bukakan referensi dulu. Takutnya saya bicara tanpa referensi. Siap. Tapi terus bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Soalnya yang tadi sudah kita tangkap. Maksudnya saya ingin membuka ruang untuk semua bisa mengambil manfaat dari diskusi ini gitu, Ustaz. Kalau referensi tadi sudah jelas. Cuma ini ngerangkuman apa itu tafwid itu saja gitu. Syarah aja Ustaz. Saya juga tidak mengerti. Saya juga masih miskin dalam referensi. Nggak apa-apa. Tapi saya masya Allah sekali antum begitu. Ya Allah. Maksudnya ada nyali untuk naik dan membawakan sebuah argumen yang bagus sehingga kita dapat menikmati hasil dari diskusi ini gitu. Ini kurang lebih kalau kita melihat pemahaman tafwid yang di catatan yang saya punya. Semisal Imam Haromain mengatakan dalam permasalahan ini, itu mengatakan begini, wa dhahaba a'immatus salaf ilal inkifaf anit ta'wil wa ijra'u zawahir ala muradiha wa tafwidu ma'aniha ila rabbi. Ini ijra'u zawahir ala muradiha, membiarkan zahir terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Simpelnya ya, tafwid itu beriman kepada hal itu, atau perkataan Imam Syafi'i terkait sifat itu yang merujuk kepada tafwid, amantu billahi wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'ani rasulillah ala muradi rasulillah. Jadi ya, tafwid itu memang mengimani ayat itu tanpa memberi makna. Oke, jadi saya simpulkan begini ya. Apa yang disebut tafwid adalah mengimani ayatnya, mengisbat bahwa itu memang betul-betul firman Allah dan tentang ayat-ayat Allah, namun tentang maknanya kita serahkan kepada Allah. Begitu ya Ustaz Limna ya? Kurang lebih. Dan iman kepadanya adalah wajib, gitu ya? Ya. Oke, saya kembalikan kepada Ustaz Darul. Apakah betul seperti itu? Karena begini, dari dua belah pihak kita sepakat bahwa ahli tafwid itu termasuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang coba Ustaz Darul narasikan tafwid menurut pahaman Ustaz Darul.
Oke. Silakan. Nah, jadi terus teman sudah berbicara tentang tauhid. Nah, saya sebenarnya kalau masalah yang tauhid yang awal itu untuk lafaz ya kita sepakatkan bahwa itu memang diterima bagi kita berdua. Namun yang berikutnya adalah yang menjadi titik batul makna, penetapan makna dari lafaz yang ada. Bagaimana kita bisa menetapkan sebuah lafaz, sebuah sifat pada Allah Subhanahu wa taala terus kita tidak tahu maknanya, sebagaimana yang dikatakan Imam Malik tadi, al istiwa'u ma'lum, artinya kita sudah tahu maknanya istiwa itu, tapi kaifiyahnya itu kita tidak tahu sama sekali. Kita tidak bisa masuk karena apa? Kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, karena mengetahui sifat yang sebenarnya itu ketika kita bisa melihat zat, itu kan intinya. Ini saya lihat Ustadz Hilman, saya bisa lihat dengan baik, saya bisa tahu sifatnya seperti apa. Oh begini raut wajahnya, oh mukanya seperti ini, oh begini-begini. Tapi karena kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak Allah memberikan sifatnya, tapi kita tidak bisa menjelaskan bagaimana loh sifat Allah. Kayak misalnya Allah mengatakan Allah ridho. Ketika kita bilang kita tidak tahu maknanya, loh kok bagaimana bisa gitu? Kita selalu mengatakan kita harus menggapai ridho Allah. Terus ceritanya gimana kalau kita tidak tahu maknanya, kita serahkan begitu? Kita kan sudah tahu makna ridho, artinya begini Ustaz. Dan saya sendiri melihat bahwa kita fokusnya berarti ke isbatul makna. Kalau Asy'ariyah wal Maturidiyah mencoba untuk menggali lagi makna itu sehingga masuk, mungkin tidak ingin disifati tidak ingin disamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Namun kalau bagi saya sendiri, penetapan nama itu, sifat itu dari esensi nama, misalnya Allah itu ridho, yang manusia juga kan bisa ridho. Iya kan? Artinya selalu kita bilang kita harus mencari ridho orang tua kita. Allah. Tapi Ustadz, Afwan Ustadz, bolehkah kita mengkerucut ya, sekiranya begini ya, antum kan sudah menetapkan bahwa yakin hakul yakin ada makna. Lah Iya, boleh tidak hadirkan kami referensi siapa yang pernah memberi makna tentang ayat-ayat itu dari zaman salaf ya Ustadz Hilman, atau bebas? Oke. Coba Ustadz Hilman, permintaan dari zaman siapa? Referensi salafus saleh. Oke. Oke, siap, Tadi yang siap. saya sudah berikan contoh sebenarnya sudah, artinya cerita ini sudah banyak bersebar dalam